Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait dengan menggambar garis. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah menggambar anak usia dini, Ibu Dr. Farida Mayar MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, adapun anggota kelompok 5 yang terdiri dari 1. Felin Ayanda, 2. Nadia Agep Melta, 3. Naila Amelia, 4. Putri Nadia Irfan, dan 5. Putri Wulandari. Pengertian menggambar garis. Garis dapat dijadikan sebuah karya yang indah. Menurut Fajri dalam KBBI 2005 mengatakan menggambar garis merupakan aktivitas menciptakan bermacam garis pada sebuah bentuk gambar yang sudah disediakan. Menggambar garis merupakan aspek penting dan mendasar dari ekspresi dan komunikasi artistik khususnya dalam ranah visual. Menurut Mayar 2020 bahwa pembelajaran menggambar adalah sebuah kegiatan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dalam proses mengungkapkan perasaan, coretan, dan goresan untuk pernyataan tentang isi jiwanya. Menurut Afandi, menggambar garis adalah perwujudan bayangan angan-angan atau suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan melalui garis. Pembelajaran dengan menggambar garis bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak, di mana melalui kegiatan menggambar garis, anak bisa mengungkapkan suatu ide, pengalaman, serta pengamatan ke dalam goresan garis, bentuk maupun warna yang sesuai alat gambar yang digunakan anak. Gambar garis dapat digunakan untuk mengilustrasikan apapun mulai dari sketsa sederhana hingga desain arsitektur yang rumit dan diagram teknis. Dalam gambar garis, seniman menggunakan garis-garis dengan ketebalan, panjang, dan gaya yang berbeda untuk menggambar berbagai elemen subjek. Garis-garis ini bekerja sama untuk menciptakan bentuk, tekstur, dan pola, membentuk keseluruhan gambar yang unik dan ekspresif. Materi selanjutnya adalah tentang tujuan menggambar garis untuk anak usia dini. Menurut Trianto, dalam tahun 2011 halaman 25, beliau menjelaskan terdapat 6 tujuan menggambar garis untuk anak usia dini. Yang pertama adalah mengasah keterampilan motorik halus anak. Aktivitas menggambar garis melibatkan gerakan tangan dan jari yang presisi, sehingga dapat memperkuat otot kecil pada tangan anak. Hal ini penting untuk mempersiapkan anak dalam keterampilan menulis di masa mendatang. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Saat anak menggambar garis, mereka belajar mengordinasikan gerakan tangan dengan apa yang mereka lihat, yang esensial untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, melatih koordinasi dan kesabaran. Menggambar garis memerlukan fokus dan ketelitian. Anak belajar untuk memperhatikan detail dan menyelesaikan tugas dengan cermat yang membantu dalam pengembangan kemampuan konsentrasi dan kesabaran anak. Selanjutnya yang keempat adalah menstimulasi kreativitas dan ekspresi diri. Dengan menguasai berbagai jenis garis, anak dapat mulai menciptakan bentuk dan pola yang lebih kompleks, memungkinkan anak untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui karya seni. Yang kelima, mengenalkan konsep geometri dasar. Garis adalah elemen dasar dalam geometri. Melalui kegiatan ini, anak mulai mengenal berbagai bentuk geometri sederhana seperti garis lurus, lengkung, zigzag yang menjadi dasar untuk pemahaman matematika selanjutnya. Dan yang terakhir keenam yaitu mempersiapkan keterampilan menulis. Latihan menggambar garis membantu anak memegang alat tulis dengan benar dan mengontrol gerakan tangan, yang merupakan dasar penting dalam belajar menulis. Manfaat menggambar garis. Menggambar garis bermanfaat bagi anak di mana bisa memberikan tempat bagi anak untuk mengembangkan imajinasinya dan dapat berkreasi sesuai dengan arahan yang diberikan. Mendorong dan menstimulasi keterampilan anak dalam gerakan-gerakan otot halusnya melalui berbagai macam bentuk kegiatan yang melibatkan koordinasi
koordinasi antara otot-otot halus tangan dengan gerakan mata. Manfaat lain dari menggambar garis yaitu yang pertama, sebagai media berekspresi. Menggambar garis memungkinkan anak menyalurkan emosi dan imajinasi mereka. Garis yang mereka buat bisa mencerminkan suasana hati seperti garis halus yang untuk mengungkapkan perasaan tenang atau garis tegas untuk ekspresi yang kuat. Yang kedua, membantu mengenal perbedaan warna. Saat menggambar garis dengan berbagai warna, anak mulai mengenali perbedaan warna dan mengembangkan kemampuan membedakan warna yang satu dengan yang lainnya. Ini juga membantu dalam memahami konsep warna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, stimulus otak kanan. Menggambar garis melatih otak kanan yang berperan dalam kreativitas, imajinasi, dan kemampuan artistik. Ini membantu anak berpikir lebih fleksibel dan inovatif dalam mengekspresikan ide. Yang keempat, menggenggam pensil. Aktivitas menggambar garis membantu anak belajar cara memegang pensil dengan benar, yang merupakan keterampilan dasar sebelum mereka mulai belajar menulis. Yang kelima, melatih kemampuan koordinasi. Saat menggambar garis, anak perlu mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Ini meningkatkan koordinasi motorik visual yang berguna dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan kemampuan motorik. Menggambar garis membantu perkembangan motorik halus anak, terutama dalam mengontrol gerakan tangan dan jari. Kemampuan ini penting untuk menulis, mengunting, dan berbagai aktivitas lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan konsentrasi. Saat menggambar garis, anak belajar untuk fokus dan memperlihatkan apa yang mereka lakukan. Ini membantu mereka meningkatkan daya konsentrasi yang bermanfaat dalam belajar dan menyelesaikan tugas lainnya. Yang kedelapan, melatih mengenal garis batas bidang. Anak belajar memahami batas dalam menggambar, misalnya garis tepi pada buku gambar atau batas antara satu objek dengan yang lainnya. Ini juga membantu dalam pemahaman ruang dan bentuk. Yang kesembilan, mewarnai melatih membuat target. Jika menggambar garis diikuti dengan mewarnai, anak belajar menetapkan target, seperti menyelesaikan satu bagian sebelum berpindah ke bagian lain. Ini melatih mereka untuk memiliki tujuan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kesepuluh, kreativitas anak. Melatih kreativitas anak dengan berbagai cara menggambar garis, yaitu ada garis lurus, lengkung, zigzag, abstrak. Anak didorong untuk lebih kreatif dalam menciptakan bentuk dan pola yang unik. Ini macam-macam alat dan bahan yang digunakan di dalam menggambar garis. Yang pertama ada pensil. Pensil ini mudah digunakan dan cocok untuk menggambar garis tebal dan tipis. Yang kemudian ada pensil warna. Pensil warna ini digunakan untuk menggambar garis dengan berbagai warna. Kemudian ada stick es. Biasanya stick es ini digunakan untuk menggambar garis di pasir atau di tanah liat. Kemudian ada kuas dan cat air. Kuas dan cat air ini dapat membantu anak bereksperimen dengan garis tipis dan tebal. Kemudian ada kapur warna dan bisa digunakan di papan tulis atau di lantai untuk garis besar. Dan yang terakhir ada spidol. Spidol ini memberikan garis yang lebih tebal dan jelas. Kemudian ada pun bahan yang digunakan yaitu ada plastisin. Anak bisa membentuk garis menggunakan plastisin sebagai latihan awal. Kemudian ada pasir atau tepung. Di sini anak dapat menggambar garis menggunakan jari atau alat bantu seperti stick. Kemudian ada papan tulis, bisa digunakan untuk menggambar garis berulang kali dengan kapur atau spidol. Kemudian ada kardus atau karton, bisa digunakan untuk latihan menggambar garis lebih kreatif. Yang terakhir ada kertas gambar, yaitu media untuk menggambar dengan berbagai alat. Tentang langkah-langkah menggambar, di mana yang pertama, menyiapkan bahan. Siapkan bahan terlebih dahulu seperti gambar, kanvas, pensil, penghapus, dan pewarna. Dan yang kedua, tentukan konsep di mana anak-anak dapat memilih objek gambar yang menarik seperti gambar gunung, pantai, hutan, ladang, dan bunga. Selanjutnya yang ketiga, buat garis panduan. Anak-anak dapat menggunakan pensil yang lebih ringan untuk menggambar terlebih dahulu. Dan yang keempat, blok sketsa. Selanjutnya, mulailah menggambar bentuk-bentuk dasar objek yang diinginkan. Dan yang kelima, menambah detail dan tekstur. Keenam, proses mewarnai. Di mana proses mewarnai ini, jika ingin mewarnai gambar, gunakan cat air atau cat minyak sesuai keinginan anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.